Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul titik 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya Alvin Afia, SD Negeri 25 Manis Mata sebagai supervisor. Dan saya Denis Lestari dari SDN Negeri 16 RUK sebagai coach. Serta saya Herning Widanasti dari SMA Negeri 1 Marau sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, lanjut aja. Selamat pagi, Bu Deni. Bagaimana kabarnya, Bu? Pagi, Pak. Kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Bu Deni hari ini melakukan coaching ya? Iya, Pak. Nanti saya sudah janjian sama Bu Herning mau coaching. Gimana, Pak? Oke. Sebelum melakukan coaching, kita ngobrol dulu ya, sebentar aja. Pak, baik, silakan. Nah, begini Bu. Nanti pada saat Bu Deni melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Deni sebagai coach sudah sesuai dengan kompetensi coaching atau belum? Seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dilontarkan coaching. Kemudian sesuai dengan alur tirta atau belum. Saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau tidak. Tentu saja semua itu tidak lepas dari prinsip coaching yang yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memunculkan potensi coaching. Ya, baik Pak, silakan. Oke, jadi sebelum menuju pelaksanaan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Deni terlebih dahulu. Ya Bu ya? Apakah kompetensi coaching yang akan Bu Deni kembangkan hari ini? Rencana saya sih, saya mau mengembangkan kompetensi coaching tentang kehadiran penuh Pak. Dengan cara mendengarkan secara aktif dan berusaha menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, Bu Deni ingin saya membantu mengembangkan kompetensi spesifik yang mana, Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, Pak. Oke, baik. Kemudian, apakah indikator ketercapaian yang Bu Deni inginkan dalam pelaksanaan coaching ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan itu adalah coaching dapat memaksimalkan potensinya, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga ingin membantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot untuk coaching. Bagus sekali, Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Deni. Setelah ini, silahkan melaksanakan proses coaching dengan Bu Herning sebagai coaching. Saya akan membersamai dan melakukan pengamatan. Jadi setelah selesai melaksanakan proses coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Deni ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, silahkan masuk. Mari sini. Tampaknya ya, ada hal nih yang mau dibahas. Iya Bu, terima kasih Bu. Kemarin kan kita sudah janjian ya Bu bahwa pagi ini saya akan curhat sedikit. Jadi saya ingin membahas
cara meningkatkan keterampilan manajemen kelas saya. Saya merasa belum maksimal dalam mengelola waktu dan perhatian siswa. Baik, bisa nggak Ibu ceritakan yang lebih detail gitu, situasi yang dihadapi di kelas sekarang tuh bagaimana gitu loh? Iya Bu, bisa. Jadi saya tuh sering merasa seringkali waktu pembelajaran terbuang gitu loh Bu, karena siswanya tidak fokus. Saya sudah mencoba beberapa metode, tapi hasilnya belum memuaskan. Oke, terima kasih Ibu sudah mau berbagi sama saya. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebab atau kendala utama dari masalah yang Ibu hadapin ini? Saya pikir ada beberapa faktor seperti metode pengajaran yang kurang menarik maksud saya, kemudian kurangnya aturan yang jelas, dan mungkin juga pendekatan saya yang kurang tegas. Itu pengamatan yang baik menurut saya. Nah, dari ketiga faktor tersebut, mana yang menurut Ibu paling mendesak untuk diperbaiki? Kelihatannya metode pengajaran yang kurang menarik, Bu. Saya merasa jika bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik, siswa akan lebih fokus. Baik, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membuat metode pengajaran Ibu menjadi lebih baik? Saya berpikir untuk memasukkan lebih banyak aktivitas interaktif dan permainan edukatif, mungkin juga menggunakan lebih banyak media visual. Mantap Bu, itu bagus Bu. Kemudian langkah konkret pertama yang mau Ibu ambil untuk menerapkan ini apa Bu? Saya bisa mulai dengan mencari referensi tentang permainan edukatif yang relevan dengan materi yang akan saya ajarkan minggu depan, Bu. Bagus. Kira-kira kapan Ibu mau mulai mencari referensi dan kapan Ibu mau bisa menerapkannya di kelas? Kira-kira saya bisa mulai mencari referensi hari ini dan mencoba menerapkannya di kelas mulai minggu depan. Luar biasa. Saya sangat menghargai dedikasi Ibu untuk meningkatkan kualitas pengajaran di dalam kelas. Usaha Ibu ini membuat pembelajaran lebih menarik, pasti akan memberikan dampak positif bagi siswa Ibu di kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi saya sekarang merasa lebih termotivasi dan punya arah yang jelas. Begitu Bu. Sama-sama. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jangan ragu Bu, mau curhat-curhat sama saya nih. Kita sama-sama saling belajar ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Besok saya kabari lagi bagaimana perkembangannya. Terima kasih ya Bu Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Deni. Halo Bu Deni. Ya Pak. Ya, sudah selesai ya pelaksanaan coachingnya. Sudah Pak. Apakah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Tadi perbincangan kami lumayan menyenangkan. Ya, begini Bu Deni, karena Ibu telah melaksanakan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan untuk Bu Deni. Oh iya Pak, baik Pak, silakan Pak. Oke. Bagaimana Bu Deni menilai sendiri performa kompetensi dalam coaching tadi? Menurut saya sih, yang telah saya lakukan tadi, saya sudah melaksanakan kompetensi coaching dengan baik, seperti tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach serta melaksanakannya dengan alur cerita. Bagus sekali, Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, ya, Bu. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Jadi gini, saya mengamati tadi pada saat melaksanakan coaching, Bu Deni memang sudah melaksanakannya dengan menjalankan bagus, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching, serta melaksanakan dengan alur tirta. Selain itu,
Bu Deni juga berhasil memaksimalkan potensi Koci, sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak tadi. Ya, sama-sama Bu. Lalu untuk pelaksanaan coaching berikutnya, kompetensi manakah yang ingin Bu Deni kembangkan? Saya sih berencana untuk pelaksanaan coaching selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Deni. Semoga kedepannya Bu Deni juga semakin berhasil mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan agar pelaksanaan coaching kedepannya dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik lagi. Iya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih atas kesetiaan Bu Deni pada kegiatan hari ini. Silakan Bu Deni melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa pada kegiatan coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak. Ya, silakan Bu.